welcome to the Cozy Library. Dan hari ini kita akan bahas tentang satu buku dan anime yang sebenarnya udah aku pernah bahas sebelumnya. Tapi kalau dulu itu review bukunya, kali ini aku akan lebih bahas dari segi buku dan film. Jadi ada dua ya. Nah, judulnya adalah Hyouka. Ini, kalian yang suka anime pasti tahu dong sama Hyouka karena animenya cukup terkenal. Kita akan bahas sebenarnya makna apa aja yang disembunyikan Yonezawa Honobu Sensei di dalam Hyouka dari segi karakternya ya. Jadi aku belum menjelajahi segi dunianya, tapi ini dari segi karakternya pun ternyata udah banyak yang bisa kita jelajahi. Jadi mungkin videonya akan dibagi-bagi nanti. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe di bawah. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Juga buat yang mau dukung aku bisa di Karya Karsa di bawah, klik link Karya Karsanya dan kamu akan temuin konten podcast, video behind the scene, wallpaper, bookmark, semuanya ada di situ. So check that out. Okay, that's it and let's go! Jadi Hyouka ini sebenarnya kan adalah sebuah kisah misteri sehari-hari. Nah, jadi kalau kamu mau tahu ini bukunya bedanya apa sama filmnya, kamu bisa cek di video review buku yang sebelumnya ya. Aku akan kasih linknya di bawah sana, so check that out abis nonton video ini. Nah, sebelum kita mulai juga, kamu boleh deh tulis di bawah siapa sih tokoh Hyouka favorit kamu. Tulis di bawah ya. Dan kenapa. Nah, aku akan jelasin sedikit. Hyouka ini apa sih? Hyouka adalah sebuah cerita misteri sehari-hari. Jadi bukan misteri yang panjang, bukan satu kasus dari awal sampai akhir, tapi dipotong-potong. Jadi ada misteri satu beres, lanjut ke misteri 2, misteri 2 beres, lanjut ke misteri 3, dan seterusnya. Tapi misterinya itu sangat sehari-hari. Jadi di sini tokoh utama kita kan adalah Oreki. Oreki ini adalah seorang murid SMA dan dia ini super mageran. Jadi motonya dia adalah menghemat energi, alias kalau nggak perlu dilakukan ya nggak usah gitu dong. Jadi dia sama sekali nggak mau join klub dan apapun gitu. Tapi gara-gara request dari kakaknya, akhirnya dia ini join klub sastra klasik. Karena klub sastra ini udah mau ditutup dan waktu itu dia kira bakal dia sendiri yang join, tapi ternyata ada satu lagi anak cewek bernama Chitanda. Nah, Chitanda Eru ini berasal dari keluarga yang besar. Aku akan ceritain ini nanti sambil bahas tokoh-tokohnya. Nah, sekilas kisah Hyouka ini mirip sama kisah misteri detektif Conan kali ya, yang kisahnya tuh sehari-hari. Memang ada masalah utamanya, tapi kayak nggak fokus di situ. Jadinya, kalau kamu baru baca Hyouka, pasti kamu akan sulit menemukan ini tuh sebenarnya permasalahan utamanya tuh yang mana. Ada sih satu kasus yang besar dan diselidiki sepanjang buku, tapi memang itu juga sebenarnya bukan makna utama dari Hyouka kalau menurutku. Sebenarnya apa sih makna utama dari Hyouka? Menurutku setelah aku lihat-lihat lagi, sebenarnya makna utama dari Hyouka adalah perkembangan para tokoh-tokohnya. Oh ya, sebelum aku lanjut ke sana, dari sini akan spoiler, jadi kalau kamu nggak mau ke spoiler, gak usah nonton dulu video ini. Boleh nonton animenya dulu atau baca bukunya dulu dan balik lagi ke sini ya. Nah, tokoh yang mau kita bahas pertama adalah ya tokoh utama kita dong, Oreki Hotaro. Jadi Oreki Hotaro ini seperti yang aku bilang, dia ini pria hemat energi. Dan karena kakaknya ini kayak lebih outgoing daripada dia, dan dia tuh merasa kakaknya tuh lebih daripada dia dan dia ini bukan apa-apa, aku merasa hubungan Oreki dan kakaknya itu tuh membuat dia minder. Dan akhirnya lambat laun itu yang membuat dia merasa kalau dia tuh nggak perlu melakukan apa-apa, dia nggak perlu bisa menonjol, dan dia nggak mau membuat masalah sama orang lain. Jadi kayak dia ini memilih hidup di zona abu-abu atau zona aman. Dia tuh menganggap kalau dia nggak berinteraksi dengan orang lain gitu banyak, dia nggak punya begitu banyak temen, maka dia juga nggak akan punya masalah yang besar sepanjang kehidupan SMA-nya. Jadi dia cuma pengen hidup dengan tenang-tenang aja. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa didapetin Oreki dengan hidup yang tenang-tenang aja itu? Nah, lewat klub sastra klasik ini, Oreki akhirnya belajar kalau dia harus step out of that comfort zone. Dan di sini juga dia tuh nemuin kalau sebenarnya dia tuh punya bakat dan dia nggak di shadow sebenarnya sama kakaknya. Dia punya kelebihannya sendiri yang bisa dia tonjolin. Apa itu? Nah, bakatnya adalah memecahkan misteri. Kalau kita lihat sepanjang awal film Hyouka, Oreki ini tuh takut banget melangkah.
dia menolak punya teman, dia menolak masuk ke klub dan sebagainya. Tapi aku senang banget kalau selama perjalanan dari Hyoka itu akhirnya kita bisa melihat Oreki melangkah. Contohnya apa sih? Nah, kalau kamu benar-benar merhatiin ending dari anime Hyoka, itu kan endingnya waktu mereka lagi ada di bawah sakura dan itu musim semi. Jadi ada kata-kata di situ musim semi akhirnya datang juga. Musim semi di sini tuh melambangkan suatu awal yang baru. Jadi kalau misalnya di awal-awal kita lihat kehidupan Oreki itu lebih monoton warnanya, waktu di akhir itu tuh scene akhir itu tuh sangat colorful, sangat penuh dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Dan kalau kalian perhatiin spektrum warna dari cahaya-cahayanya juga lebih banyak. Jadi itu seakan Oreki itu udah nemuin kalau ternyata dia tuh sebenarnya pingin hidup dengan hidup yang lebih berwarna. Dia udah enjoy hidup di dalam zona yang step out of his comfort zone, dan dia nemuin kalau kehidupan yang berwarna itu sebenarnya menyenangkan. Nah, lanjut ke tokoh kedua. Ini tokoh utama cewek kita, yaitu Chitanda Eru. Chitanda ini kan dia putri dari sebuah keluarga yang besar dan terhormat ya. Dan selama ini, meskipun kehidupan Chitanda tuh kelihatan enak banget, kayak dia difasilitasi, rumahnya gede banget, akademisnya bagus banget, tapi Chitanda tuh iri sama teman-teman yang lain yang lebih bebas dan lebih outgoing, lebih bisa mengekspresikan diri mereka sendiri. Sementara Chitanda ini, dia harus mikirin tentang kehormatan keluarganya, dia harus ikut dari jalan yang udah disiapin keluarganya. Kalau enggak, ya mungkin dia tuh harus bersikap seperti putri ya. Kalau kita lihat tuh kayak dia anggun banget kalau lagi ada acara keluarga. Jadi walaupun nilai di akademis bagus, tapi di luar akademis tuh dia tuh merasa canggung. Kayak waktu Chitanda harus jual antologi Hyoka dan dia harus promosiin, itu buat dia berasa tugas yang berat banget. Jadi kayak lewat Hyoka ini kita diliatin kalau satu manusia itu sebenarnya nggak sempurna. Ada yang kelihatan sempurna di satu hal kayak Chitanda, dia udah sempurna banget dari keluarga, finansial dan sebagainya. Tapi ternyata dia pun punya masalah. Itu sebenarnya yang mau di-highlight dari Hyoka. Dan semua orang pun bisa berkembang. Dan seorang Chitanda yang hidupnya udah teratur dan seenak itu tuh dia kayak ngiri gitu sama Oreki yang hidupnya lebih punya banyak probabilitas di depan, yang dia nggak diatur sama keluarganya, dia punya bakat yang besar. Dan Chitanda tuh merasa kalau Oreki ini tuh hidupnya lebih punya banyak jalan di depan yang bisa dia ambil, sementara kayak jalan Chitanda tuh lurus ke depan itu aja. Tapi aku seneng banget waktu dia masuk ke klub sastra klasik dan dia ketemu temen-temen yang baru di klub sastra klasik tuh. Chitanda jadi bisa mengekspresikan dirinya kan, dia jadi bisa lebih ceria, dia belajar buat bersosialisasi, belajar buat mencari misteri dan sebagainya. Kayak kekakuan Chitanda itu tuh luntur di klub sastra klasik. Next, tokoh ketiga kita yaitu Fukube Satoshi. Fukube Satoshi ini kan adalah teman dekatnya Oreki ya, dan dia suka banget sama misteri. Di salah satu episode dia pernah bilang dia suka banget sama Sir Arthur Conan Doyle alias penulisnya dari Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ini kan sebuah nama detektif yang besar ya. Dan masalahnya Satoshi itu apa sih? Dia tuh pingin banget bisa buat mecahin misteri kayak Sherlock Holmes. Dia suka banget di bidang itu, tapi dia tuh nggak bisa bagus di bidang itu. Kayak di sebelahnya itu ada Oreki yang menonjol banget di bidang itu. Jadi kayak bayangin aja, kamu suka sesuatu, kamu gelutin banget di situ, tiba-tiba datang satu temen, satu sahabat kamu yang awalnya tuh nggak menonjol apa-apa, tapi ternyata dia bisa di hal yang kamu pingin banget bisa. Dan itu sahabatnya sendiri. Aku salut banget sama Satoshi yang bisa nggak iri di waktu ini, dan dia tetap dukung Oreki, dia tetap ngegelutin si bidang detektif itu juga. Jadi dia tetap berusaha, tapi dia juga tetap dukung Oreki. Menurut aku Satoshi ini sahabat yang sangat baik sih. Dan waktu Satoshi iri ke Hotaru, sebenarnya Satoshi punya hal yang nggak dimiliki sama Hotaru. Apa sih itu? Dia tuh lebih outgoing, dia lebih friendly, lebih bisa bersosialisasi. Jadi saat Satoshi tuh nggak punya masalah sama bersosialisasi, Hotaru itu harus melangkah keluar dari comfort zone-nya, yaitu bersosialisasi. Jadi mereka ini saling melengkapi satu sama lain. Dan kelebihan lainnya Satoshi adalah dia itu database. Jadi istilahnya dia ini Watson-nya Sherlock. Sherlock-nya adalah Hotaru. Jadi Sherlock nggak akan bisa berjalan tanpa Watson.
Jadi tanpa ada database ya fakta-fakta itu nggak akan kekumpul. Sebenarnya tanpa disadari Satoshi itu punya peran yang sangat besar. Tapi itu kayak ada matahari gitu sebelahnya, yaitu Hotaro. Dan itu bikin dia ngelihat dirinya tuh kayak, gue bisa apa sih? Padahal dia tuh sangat membantu sebagai database. Tapi aku senang banget pas akhirnya Satoshi itu walaupun dia lihat Hotaro tuh kayak ngalangin jalannya dia buat jadi detektif, tapi dia tetap dukung Hotaro sebagai sahabatnya. Itu good job banget sih. Dan tokoh kita yang terakhir adalah Ibara Mayaka. Mayaka kan paling terakhir masuk ke klub sastra klasik. Dia juga punya masalah-masalahnya sendiri. Kalau kita lihat waktu dia ada di festival Kotkanya, itu Ibara tuh masuk ke suatu klub manga, tapi dia tuh direndahin sama teman-temannya yang lain. Dia kayak dipandang, dikucilin gitu. Tapi aku seneng banget karena Ibara bukannya keluar, menyerah dan diem, tapi dia tuh melawan. Dan melawan dalam artian yang baik. Dia membuktikan dirinya kalau dia tuh memang worth it ada di klub itu dan dia memang bisa. Walaupun temen-temennya tuh mandang dia rendah, tapi dia tuh nggak diem aja di situ. Ibara ini beneran punya keteguhan dan ketekunan. Karena dibuktiin juga di lain kali waktu dia nembak Satoshi tapi ditolak, dia tetap berusaha buat deketin Satoshi lagi. Kayak itu suatu bukti kalau dia juga tekun banget dan dia tuh pantang menyerah. Nah, keempat tokoh utama kita ini tuh sebenarnya punya perjuangannya masing-masing kan kalau kita lihat lagi kayak tadi. Dan ini tuh sebenarnya berkesinambungan juga sama judul dari buku ini, Hyouka. Udah dijelasin kan di anime dan di buku kalau artinya adalah ice cream. Tapi itu jadi kayak permainan kata ice cream, aku berteriak. Itu artinya kayak aku berjuang, dan itu cocok banget sama keempat tokoh Hyouka yang mereka tuh punya perjuangannya masing-masing, tapi mereka tetap ice cream, maksudnya tetap berjuang maju ke depan. Jadi pesan Sekitani Jun di dalam Hyouka tuh sebenarnya udah dihidupi sama keempat tokohnya. Mulai dari Ibara yang dia tetap scream walaupun dia direndahin, Satoshi yang dia tetap berjuang dengan caranya sendiri mendukung Hotaro yang dia keluar dari comfort zone, dan Chitanda yang akhirnya menemukan kalau hidupnya tuh nggak perlu lurus-lurus aja kayak yang direncanain keluarganya. Walaupun Chitanda tuh tahu kalau misalnya dia keluar dari jalur mungkin ada banyak hal yang lebih berbahaya, mungkin dia gagal, tapi dia tetap mempertimbangkan hal itu gitu. Nah, itu pembahasan keempat tokohnya, lumayan panjang juga kan. Ternyata banyak yang bisa kita dapat dari keempat tokoh Hyouka. Aku suka sih semuanya, nggak ada yang aku nggak suka karena mereka sama-sama amazing in their own way. Nah, kalau kamu gimana nih? Apa pendapat kamu soal keempat tokohnya? Boleh tulis di bawah sana. Oke, thank you for watching this video. Happy reading, happy watching, and bye-bye!